Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah memahami fungsi dan juga proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, kalian bisa mendeskripsikan fungsi, proses kerja komputer dan telekomunikasi, serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga menjelaskan fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi, wireline, wireless, dan satelit dan sebagainya. Informasi dan komunikasi, mungkin kalian terbayang benda bernama komputer. Tidak salah memang. Sebab komputer adalah pemicu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi, komputer bukan satu-satunya alat teknologi informasi dan komunikasi. Kalian tentu akrab dengan yang namanya televisi, radio, telepon seluler, ya, internet, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut termasuk alat teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berimbas pada pengembangan alat teknologi informasi dan komunikasi yang lain. Sebagai contoh, komputer memicu kemunculan internet, siaran televisi online, hingga penggunaan personal digital assistant atau PDA, dan smartphone, telepon Android, dan lain sebagainya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika diurai lebih lanjut, teknologi informasi dan komunikasi dapat dipisahkan menjadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Teknologi komunikasi digunakan untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Input, proses, dan output. Penyampaian informasi dari sumber hingga penerima melalui proses yang panjang. Alat teknologi informasi maupun alat teknologi komunikasi menggunakan 3 langkah pokok. 3 langkah pokok ini meliputi proses memasukkan informasi atau input, proses pengolahan informasi, dan proses menyajikan informasi atau output. Proses memasukkan informasi atau input. Input adalah proses memasukkan informasi yang akan diolah. Jika menggunakan komputer, kalian dapat memasukkan informasi menggunakan keyboard atau mouse. Saat menggunakan handphone, kalian dapat memasukkan informasi menggunakan keypad. Proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi dilakukan di dalam alat teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini akan menghasilkan informasi yang siap disajikan kepada penerima. Dalam komputer, proses pengolahan informasi dilakukan di dalam caching. Output atau keluaran. Data atau informasi adalah output yang diperoleh setelah proses pengolahan informasi. Output yang dapat kita peroleh dapat berupa gambar, suara, teks. Komputer menggunakan monitor, printer, dan speaker sebagai media output. Mengenal fungsi berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi melahirkan konsep komunikasi.
Proses komunikasi mampu memindahkan informasi dari sumber kepada penerima. Agar informasi yang diterima mudah dipahami, informasi tersebut harus berupa informasi yang siap dicerna. Artinya, informasi tersebut harus diolah dan disajikan dengan baik. Tugas ini ditangani oleh alat teknologi informasi. Setelah diolah, informasi siap dikirim kepada penerima informasi. Pengiriman informasi dilakukan oleh alat teknologi komunikasi. Alat apa saja ya? Contohnya teknologi informasi itu. Nah, apa pula contoh alat teknologi komunikasi itu? Maka simaklah penjelasannya berikut ini. Alat teknologi informasi. Alat teknologi informasi bertugas mengolah dan menyajikan informasi. Peralatan yang termasuk golongan ini misalnya komputer, laptop, dan personal digital assistant atau PDA. Komputer. Komputer disebut juga PC. Hal ini merujuk pada kebiasaan masyarakat negara barat yang menyebut komputer sebagai personal komputer atau PC, komputer personal. Karena biasa diletakkan di meja, PC disebut juga desktop. Komputer digunakan untuk mengelola data. Data masukan input diolah menjadi data keluaran output. Kemudian data disajikan menjadi informasi yang diperlukan manusia. Komputer mampu melakukan pekerjaan ini berkat kehebatan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang dimiliki komputer. Laptop dan notebook. Pada dasarnya, laptop dapat disebut sebagai komputer portable. Hal ini merujuk pada bentuk fisik dan juga fungsi laptop. Komputer dan laptop memang memiliki fungsi dasar yang sama, akan tetapi fisik laptop sangat berbeda dengan komputer. Laptop begitu ramping dan ringan. Hal ini sesuai dengan tugas laptop sebagai alat kerja yang dapat digunakan di mana saja. Laptop menggunakan baterai sebagai sumber energi. Baterai diisi menggunakan arus listrik layaknya smartphone atau handphone. PDA. PDA singkatan dari Personal Digital Assistant. Nama ini diberikan sesuai tugas PDA sebagai asisten pribadi berbentuk digital. PDA digolongkan pula sebagai komputer. Ukuran PDA kira-kira sebesar kalkulator. Dengan ukuran sekecil ini, PDA dapat digenggam dengan tangan. Oleh sebab itu, PDA disebut pula handle computer atau komputer genggam atau palm top ya. Palm top merujuk pada ukuran PDA yaitu sebesar ukuran telapak tangan. PDA ini juga merupakan cikal bakal daripada handphone atau smartphone ya, yang berfungsi sebagai komputer genggam. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian video ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di ruang Zoom meeting. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.